Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh keluarga besar Kemendagri mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Utara yang ke-9. Provinsi Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Pulau Kalimantan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan tanggal 16 November 2012 dan resmi menjadi provinsi ke-34 sekaligus termuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai moto Benuanta yang berarti optimis, memiliki luas wilayah yang cukup besar, lebih kurang 75.000 km persegi, berbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia, di sebelah utara, Laut Sulawesi, di sebelah timur, Provinsi Kalimantan Timur, di sebelah selatan, dan Sarawak, Malaysia di sebelah barat. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara lebih kurang 701.814 jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,86% dengan indeks pembangunan manusia atau IPM sebesar 71,92. Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik bahan tambang, minyak, gas alam, batu bara, kemudian juga perkebunan, potensi kelautan, dan berbagai potensi yang lainnya. Potensi-potensi yang luar biasa ini menjadi modal penting bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk bisa mengembangkan diri sebagai daerah otonom yang diharapkan akan mampu mandiri secara fiskal, tidak banyak tergantung dari transfer pemerintah pusat. Kunci terpenting untuk memajukan provinsi ini adalah sumber daya manusia. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, yang sehat, terdidik, dan terlatih, maka semua sumber daya alam tersebut yang sangat luar biasa tidak memiliki nilai tambah. Bahkan masyarakat Kalimantan Utara bisa menjadi penonton di tengah melimpahnya sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, saya menghimbau dan mendorong pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota, fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Di samping upaya-upaya lain seperti pembangunan infrastruktur, kemudian perbaikan-perbaikan di tingkat kemiskinan, dan lain-lain. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul hanya dapat dicapai dengan memperkuat bidang pendidikan, baik pendidikan formal, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan lain-lain, maupun juga yang informal, pendidikan vokasi, keahlian, yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang ada dan potensi geografi yang ada, baik yang potensi di darat maupun potensi yang ada di laut. Di tangan orang-orang yang terdidik, terlatih,
memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, maka sumber daya alam ini akan memiliki nilai tambah yang luar biasa yang dapat dikembangkan, namun tetap ramah pada lingkungan, sehingga akan dapat membuat Kalimantan Utara yang penduduknya tidak terlalu banyak menjadi melompat, yang ditandai dengan pendapatan asli daerahnya melebihi transfer pusat, baik untuk daerah maupun untuk desa. Dengan demikian, ketika pembangunan sudah berjalan cepat, melompat, otomatis kesejahteraan rakyat akan meningkat dan angka-angka kemiskinan akan jauh menurun. Dan ini memerlukan komitmen dari pemerintah dan masyarakat, sekaligus hati yang tulus dari seluruh penyelenggara negara di semua tingkatan untuk betul-betul melaksanakan pembangunan demi rakyat. Selanjutnya berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, per hari ini saya melihat bahwa Kalimantan Utara masih memiliki problema dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Angka positif rate masih cukup tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Ini cukup ironis dengan jumlah penduduk lebih kurang 600 atau 700 ribu dibanding daerah-daerah lain yang provinsi yang padat penduduknya. Namun tingkat angka yang positif COVID relatif cukup tinggi. Saya paham bahwa sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan sehingga terjadi perbaikan, terjadi penurunan level yang ditandai dengan warna yang kuning di semua daerah. Tapi jangan cepat berpuas diri, karena pandemi COVID-19 sangat dinamis, perlu upaya-upaya yang nyata dan sistematis, baik dalam bentuk kebijakan maupun operasional lapangan, dalam rangka untuk memperkuat strategi yang sebenarnya sudah kita paham. Strategi pencegahan 5M, bagaimana agar masyarakat betul-betul patuh untuk menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi kerumunan yang berpotensi penularan, maupun juga mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Samping itu juga memperkuat 3T, memperbanyak testing. Saya pernah mengingatkan agar setiap daerah memiliki kemampuan testing yang standar, yaitu PCR, dengan menggunakan anggaran APBD yang ada. Dan itu sangat cukup untuk memadai. Dengan banyaknya testing, maka kita akan mengetahui angka yang sebenarnya penularan di daerah Kalimantan Utara. Dan setelah itu lakukan tracing, kontak-kontak erat yang positif, kemudian dilakukan isolasi, terutama isolasi terpusat. Jika isolasi mandiri karena memang tidak layak, tidak bisa dilaksanakan. Dan perbaikan kapasitas kesehatan untuk treatment, perawatan, rumah sakit, puskesmas yang perlu diperkuat. Kemudian juga upaya percepatan vaksinasi. Saya yakin Bapak Presiden sudah banyak memberikan arahan, Panglima TNI, Kapolri juga, dan sejumlah menteri juga hadir di Kalimantan Utara, termasuk diantaranya untuk mendorong percepatan vaksinasi, samping memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Karena pembatasan-pembatasan membuat mereka tidak bisa bekerja, membuat mereka kekurangan pangan misalnya, maka anggaran bansos, anggaran dari belanja tidak terduga dapat digunakan untuk itu.
Ketika pandemi COVID-19 dapat dikendalikan, maka otomatis pemulihan ekonomi akan dapat dilaksanakan full swing dengan cepat. Perlu juga diwaspadai dan dimanage lintas batas yang ada, karena Kalimantan Utara memiliki panjang perbatasan yang cukup besar dengan negara tetangga. Terjadi arus perpindahan orang dan barang, baik yang masuk maupun keluar. Ini juga perlu diwaspadai, termasuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Saya pada akhirnya mengucapkan sekali lagi selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Utara yang ke-9 di usia yang masih muda, namun memiliki potensi yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongannya kepada kita semua dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.